نبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائنا وإخواننا من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأخواتنا وجيراننا ومشايخنا ومولانا ونخرج ونجاهد في سبيل الله الشيخ الدين العلي المؤمن والشيخ محمد المالكي والشيخ النووي وأصولهم وفروعهم بأن الله يحيي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويحفظنا ويرحمنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan lidhawil qulubi wal absar wa tabsiratan lidhawil albab wal i'tibar alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fasahhadahum fi hadhihi dar wa shaghalahum bi muraqabati wa idamatil afkar. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi muqam tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian taklim malam minggu Musyawarah Ilmu Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan nikmat yang Allah berikan kita masih dapat menjalankan aktivitas kita, yaitu menuntut ilmu. Wassalatu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah yang saya hormati, alhamdulillah kita pada malam minggu ini masih melanjutkan pengajian kita 2 minggu yang lalu dalam kitab yang baru, Pak ya. Kitab Riyadhus Shalihin. Kalau sebelumnya kita mengkaji kitab Bulughul Maram sampai bab jenazah ya. Karena setelah bab jenazah, Pak ya, babnya itu bab muamalah ya. Jadi dalam fikih itu, Pak, ada fikih ibadah ya, fikih ibadah ya, puasa, sholat ya. Terus ada fikih muamalah ya. Fikih muamalah ini fikih perdagangan, jual beli, pegadaian dan lain-lain ya. Maka dari itu kemarin saya memutuskan ya, kita hanya sampai fikih ibadah aja, karena memang yang kita butuhkan ya sebagai hamba ya, yang disuruh apa? Terutama beribadah. Kalau fikih muamalah agak rumit, Pak.
Nanti di situ ada bab pegadaian. Nanti masuk ada bab warisan. Apa yang diwarisin antara pesongki tangga. Waris juga. Dan lain-lain. Makanya saya akan buat kitab baru ya, bab kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlas wa ihdarun niyyah fi jami'il a'mali wal aqwalil barizah wal khafiyah. Bermula bab ini bab ikhlas dan menghadirkan niat fi jami'il a'mali, pada semua perbuatan atau amal-amal kita, wal aqwali, ya, ucapan kita, al barizah wal khafiyah, yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi setiap amal kita Pak, ya, yang mau kita kerjakan, ya, itu harus dilandasi dengan niat dan ikhlas. Makanya di bab pertama ini hadisnya itu hadis tentang niat. Tetapi sebelum masuk ke hadis, Imam Nawawi menulis atau menukil ya ayat Al-Quran. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Setiap manusia itu diperintahkan illa untuk beribadah, illa liya'budullah, ya, kecuali untuk apa? Beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mukhlis, ya. Al-ma'u khalis, ya. Air yang jernih. Apa itu air yang jernih? Air putih ini Pak. Ini ikhlas ya. Al-ma'u khalis ini apa? Air yang ini ikhlas. Karena tidak tercampur apa? Dengan apapun. Nah. Mukhlishina lahud-din apa? Ya, kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Ya. Wa yuqimus sholata, ya, mendirikan sholat, wa yutuz zakat, ya, menaikkan zakat. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, ya, bahwasanya itu, kata Allah, aku mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, Pak. Ya, jadi Allah mengetahui semua apa yang ada dalam hati kita. Mau niat jelek, mau niat bagus dalam hati, ya, itu pasti Allah dengar. Semua yang ada di alam bumi, langit dan bumi, itu Allah tahu. Ya. Kita masuk yang ada dalam hati apa? Hati kita. Ya, Allah itu tahu. Maka dari itu ya Pak, ya, fi jami'il a'mali, setiap yang kita kerjakan itu harus dilandasi dengan apa? Dengan niat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bab yang pertama ini, ya, hadis yang pertama tentang niat, Pak. Kata Imam Syafi'i, ya, niat ini Pak, hal yang paling pokok dalam agama. Ada 70 bab fikih
yang harus kita awali dengan apa? Dengan berniat. Sholat aja udah macam-macam Pak ya. Itu semua harus pakai apa? Pakai niat. Ya zakat, ya puasa kita pakai niat, ya haji pakai niat, ya segala sesuatu ya yang berkaitan dengan ibadah itu kita harus dilandasi dengan niat yang mukhlis, dengan niat yang ikhlas. Ya. Maka dari itu Imam Nawawi ya, dalam kitabnya Riyadhus Shalihin hadis yang pertama tentang niat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab Ibn Nufail Ibn Abdul Uzza Ibn Riyah Ibn Abdullah Ibn Qurtin Ibn Razih Ibn Adi Ibn Ka'ab Ibn Lu'ay Ibn Ghalib. Jadi Pak, Umar bin Khattab itu ya, itu masih nyambung sanadnya, masih nyambung kekeluargaannya dengan Nabi. Nah, kalau silsilah Nabi itu ya waktu baca Wabadu nanti ketemu Pak ya dengan bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ya. Termasuk Umar bin Khattab juga itu silsilahnya nanti ketemu sama Nabi itu di Ka'ab. Ya, dia dari Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Nah itu ketemu nasabnya sama Nabi Umar bin Khattab. Bil Qusy al-Adawi radhiyallahu taala anhu. Nah ini adab Pak ya. Adab kalau kita menyebut sahabat Nabi itu harus pakai radhiyallahu anhu. Ya, kalau laki-laki, sahabat laki-laki radhiyallahu anhu. Kalau sahabat perempuan radhiyallahu anha. Ya. Kalau dua sahabat radhiyallahu anhuma. Ya, kalau sahabatnya banyak radhiyallahu anhum. Nah, itu bahasa Arab ya. Ya. Kalau orang membaca Allah Muhammad dan bahasa Muhammad gimana dulu bedanya? Allah Muhammad. Ada kalau kita Muhammad. Itu kan bahasa itu Muhammad. Ya, jadi itu menimbulkan perdebatan juga Pak ya di kalangan orang-orang Salafi. Karena memang Nabi ya kata-katanya gini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini masalah adab. Sayyidina ya pakai Sayyidina. Masa kita manggil sama Nabi kita langsung nama? Ya. Kita harus pakai Sayyidina. Apa artinya Sayyidina? Tuanku. Sayyidina. Kalau kita langsung Nabi Muhammad aja songong Pak ya. Kita sama orang tua ada manggil nama langsung songong enggak Pak? Enggak songong. Apalagi kita manggil Nabi kita. Ya memang ya Nabi mengajarkan salawat itu ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, makanya kawan-kawan dari Salafi itu ya mereka kalau berselawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Pak, tidak pakai Sayyidina. Karena menurut mereka kalau pakai Sayyidina itu bid'ah. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkannya. Tapi kalau kita Ahlussunnah Jamaah ya kita tetap menghormati Nabi kita. Pakai kata-kata Sayyidina. Kalau laki Sayyidina. Ya. Kalau perempuan Sayyidati. Ya. Bayangkan tadi kalau orang Indonesia keribetan kepanjangan manggil Sayyidati, ya, jadinya dipangkas Pak, jadi Siti kan. Itu Siti dari bahasa apa? Dari kata Sayyidati, ya Sayyidati Aisyah, Sayyidati Aminah. Ya, cuma di Indonesia sampai Indonesia jadi Siti Aminah, Siti Aisyah. Ya padahal asal katanya Sayyidah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar sami'tu. Umar bin Khattab ini Pak pernah dengar Nabi apa? Bersabda.
Yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaihi. Rawahu Imamul Muhadditsin Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barbisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Dari Amirul Mukminin. Nah, ini Pak ya. Umar bin Khattab itu julukannya apa? Amirul Mukminin. Ya. Kalau Abu Bakar, ya, disebutnya Khalifah Rasulullah. Tetapi ketika Umar bin Khattab ya punya panggilan itu Amirul Mukminin. Memimpin para orang-orang beriman artinya. Innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya. Dan sesungguhnya setiap orang yang berniat itu akan mendapatkan apa yang dia niatin. Ya. Kita niat apa Pak nih? Kita ibarat kita ngaji dah Pak. Yang ngaji musola yang yakin. Ini kita niat ngaji apa cuma niat cuma karena kali enak kalau datang. Kalau kita niat ngaji dengan ikhlas, ya balasnya pahala. Cuma kalau kita ngaji cuma gara-gara kagak enak karena kagak datang, ya dapatnya nggak tahu Pak. Berat dulu. Gimana? Kalau lupa niat gimana tuh? Apa kita nih ngaji lupa niat ngaji kita pengaji? Udah niat itu. Nah, jadi Kalau udah datang udah niat. Makanya udah disebut kan? Ya. Niat itu ada 3 Pak ya. Ada khotar, ya. Ada azam, ada baru nih niat. Khotar itu, ya. Baru ngomong. Besok minggu besok gue pengen ngaji lah. Itu belum niat Pak, baru khotar namanya. Pas sudah dekat lagi ya 2 hari mau ngaji itu besok malam minggu gue mau ngaji aja usah yakin itu belum niat Pak, baru azam. Kapan dikatakan niat? Kalau kita berdatang, kalau kita udah datang ke musola udah niat berarti ini ya sama ya. Kalau kita mau sholat Pak, walaupun kita istilahnya tidak ada niat diucapkan Pak ya. Di lisan kita nggak pernah ucap, cuma kita sudah melaksanakan, itu berarti kita udah niat Pak. Itu udah ada niat dalam hati ya. Karena niat itu tepatnya di dalam hati. Nah itu Pak ya. Saya lanjutkan hadisnya Pak ya. Jadi faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, awi mura'atin yang yankihuha atau perempuan yang akan nikahinya, fahijratuhu ila ma hajar ilaihi. Maka hijrahnya itu ya untuk kepentingan dunia itu tadi. Jadi Pak ya, hadis ini Pak, ini ada asbabul wurudnya. Nah, kalau Al-Quran Pak ya, itu ada asbabun nuzul namanya. Kalau hadis ada asbabul wurud. Sebab-sebab kenapa hadis ini ada. Nah, kalau Al-Quran sebab-sebab ayat Al-Quran itu turun. Kenapa sih? Itu sebabnya Pak. Enggak ujung-ujung langsung apa? Turun. Ya. Contoh dalam Al-Quran Pak. Ya. Kenapa surat Al-Falaq sama surat An-Nas itu diturunin? Itu ada sebabnya Pak. Jadi suatu ketika Nabi pernah kena sihir Pak. Nabi santet. Ada Pak Nabi santet pernah. Ya. Sampai Nabi sakit. Nabi sakit Pak. Dia sama penasaran. Karena sihir orang Arab lebih Pak, lebih bahaya daripada sihir kita.
Makanya dulu di Arab Pak, itu yang terkenal Pak, yang terkenal kahin, santet, sihir, sihir yang terkenal, atau penyanyi. Tuh. Di dunia Arab itu yang terkenal tiga, ya tukang sihir, tukang santet, sama penyanyi. Suatu ketika Nabi kena santet, nah sihir, ya ada orang, ya sihir Nabi, sisir itu diikat terus dilempar ke dalam sumur, itu sampai 11 iketan, biar Nabi ngerasain sakit. Itu Nabi, kan kenapa sakit? Akhirnya datangin malaikat, ya sembuhinlah malaikat. Bagaimana sembuhkannya? Itu tadi diturunkan surat apa? Surah Al-Falaq sama surat An-Nas. Ya, kalau kita hitung itu ayatnya ada 11 Pak. Itu sesuai dengan ikatan yang buat nyakitin Nabi, ada 11 ikatan. Ya. Makanya ampuh banget Pak. Kalau kita makanya Nabi ya mengajarkan kalau kita mau tidur ya kita suruh baca apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya kita baca, kita tiup ke tangan kita, ya kita usapin dari ujung apa? Dari wajah sini sampai ujung kaki. Itu ya biar kita terhindar dari apa? Dari santet, dari sihir dan lain-lain. Akhirnya Nabi Pak setelah dia baca ayat tersebut, ya hilang sihir. Ya. Yang terkena fisiknya Nabi Pak ya, bukan akalnya, tapi fisik Nabi. Ya karena Nabi juga Pak, manusia Pak. Ya walaupun Nabi juga manusia, ya lapar, ya haus, sama seperti manusia. Nabi juga terkena sihir. Itu salah satu asbabun nuzul. Ya asbabun nuzul apa? Surat Al-Falaq sama Qul a'udzu binnas. Lalu Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya, itu buat gangguan dari luar Pak. Kalau ada gangguan dari luar, bacanya Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi kalau gangguan dari dalam diri kita, itu bacanya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kalau ada razia kita baca apa biar aman? Mana lu? Itu dulu. Mencor. Razia gampang STNK, ada cepet. Nah itu aman udah STNK. Kagak niat. STNK dalam cepet, itu udah aman. Nah, apa ya? Udah balap. Dia udah lancar dengan razia. 3 kali apa dibuat. Ada ayat juga Pak ya. Itu ketika diturunkan Pak, itu raja iblis kelar Pak. Ya. Ketika surat Al-Fatihah diturunkan, ketika surat Al-Fatihah diturunkan, raja iblis itu sakit gigi Pak, pokoknya panasan, karena saking istimewanya Pak surat Al-Fatihah. Ya. Sampai-sampai ini teman-temannya jin ini raja iblis pada datang, pada demo, ngapa lu ini gitu lah istilahnya, apa yang sampai sakit kayak gini. Ya. Akhirnya cerita ada surat yang diturunkan yang begitu spesial untuk tameng agar kita tidak bisa menggoda manusia. Ya, makanya kalau kita benar-benar mendalamkan Pak, benar-benar memaknai, benar-benar khusyuk membaca apa Al-Fatihah, itu setan Pak takut Pak. Ya, itu setan apakah kabur. Ya. Karena cita-cita iblis Pak itu untuk agar manusia masuk apa ke neraka. Sedangkan surat Al-Fatihah ya itu bisa membuat orang masuk ke surga. Makanya iblis kelar tuh pas surat Al-Fatihah turun Pak. Ini manusia dikasih jagaan ini sama Allah. Ya agar tidak apa? Senjata pamungkas itu. Senjata pamungkas. Ya kembali nanti ayat kursi itu Pak. Ya. Kalau Al-Quran itu Pak semuanya itu diturunkan Allah di satu gudang yang sama. Tetapi ayat kursi khusus langsung apa di Lauhil Mahfuz itu. Nah, ayat kursi itu mantap juga Pak ya. Ya, walaupun enggak ya Pak ya, walaupun kita nggak pernah ngamalin ayat kursi Pak. Coba sekali-kali Pak ada orang apa gitu dia baca ayat kursi. Itu manjur juga. Ayat kursi itu.
Ya banyak Pak ya asbabun nuzul. Aku sempat bikin bilang mulu itu, ada mulu. Ada juga Pak suatu ketika ya asbabun nuzul ini Nabi pernah ditanya sama orang Yahudi. Ya Rasulullah, nanya, bagaimana, apakah kamu tahu tentang Zulkarnain? Apakah kamu tahu tentang roh? Apakah kamu tahu tentang siapa namanya Luqman al-Hakim? Nabi kan Pak biasanya dikasih tahu Jibril, Nabi itu pede aja. Besok saya akan jawab. Tuh. Pas besok orang Yahudi datang lagi ke Nabi Pak, itu malaikat Jibril Pak, kami datang. Iya. Karena Nabi pas dia pada permasalahan pasti langsung apa? Iya. Ya langsung malaikat Jibril ngasih info itu. Iya. Lagi dia datang Jibril. Pas Nabi janji orang Yahudi besok datang lagi, gue jawab Nabi itu. Iya. Pas kali tanya, sesuai banget malaikat Jibril, belum datang gitu bahasa kita ya. Malu gue ini orang Yahudi pasti gue dibully nih. Ya. Akhirnya malaikat turun, malaikat Jibril turun, ya Rasulullah. Ya. Kamu kalau ingin berjanji, ya, harus apa namanya bersandar kepada Allah. Ya, itu ayatnya itu wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalikal ghadan. Ya, kalau kamu belum pasti besok jangan ngomong pasti. Ya, itu harus insya Allah. Makanya semenjak itu kita harus mengucapkan insya Allah Pak. Ya, insya Allah akhirnya syariatkan oleh Islam. Makanya jangan bilang besok pasti. Kalau mungkin Pak. Iya. Nabi aja itu. Iya. Ya malu ingat orang Yahudi. Iya. Ya harus bilang insya Allah. Ya, itu salah satu asbabun nuzul Pak. Kalau asbabul wurud dari hadis ini Pak, hadis innamal a'malu binniyat. Suatu ketika Pak, karena umat Islam ini di Mekah udah berjual, udah diasingkan lah, udah diasingin. Ya makanan di embargo, ya kesehatan di embargo oleh kaum kafir Quraisy. Ya Nabi pokoknya udah di embargo lah. Ya akhirnya Nabi memutuskan untuk hijrah ke kota Madinah. Ketika ingin hijrah ke kota Madinah Pak, ada pemuda yang niat hijrahnya kagak bener. Niat hijrahnya bukan karena Allah. Niat hijrahnya bukan karena Rasulullah hijrah ke Madinah, tetapi karena dunia, tetapi karena perempuan. Ya makanya di sini ya paman kanat hijratuhu ila Allah Rasulih, fa hijratuhu ila Allah Rasulih. Kalau kita hijrah karena Allah, karena Rasulullah, ya kita akan mendapatkan pahala yang besar. Tetapi kalau kita hijrah karena dunia, ya karena perempuan, ya kita hijrahnya dapat segitu doang, dapat dunia sama perempuan juga. Jadi ketika mau hijrah ada pemuda sahabat ngomong begini, nanti kalau belum sampai Madinah nih, ya gue mau buka bisnis lagi. Karena tadinya di Mekah pedagang Pak. Tetapi ketika mau hijrah, ya dia ngomong seperti itu sampai kedengeran ke telinga Nabi. Kalau kemudian satu lagi, ya, gua mau berangkat hijrah ya, biar dia dapat perempuan di Madinah niatnya. Pengen nikahin perempuan di Madinah. Nah, dari itu kata Nabi ya kalau perbuatan itu apa? Tergantung nih niatnya. Kalau kita niat ngaji pengen dapat pahala, dia dapat pahala. Kalau kita datang tahlil pengen dapat pahala, Pak. Kalau kita datang tahlil pengen dapat kacang doang, dapat kacang doang. Tuh. Kalau kita nyari nafkah, ya buat keluarga kita, ya Pak ya, itu diusahakan Pak, niatnya itu lillahi ta'ala. Agar setiap langkah kita, ya setiap keringat kita yang keluar itu dicatat sebagai amal baik kita. Tetapi kalau kita nyari nafkah tujuannya buat tinggal bener punya duit kita dapat 200 punyawaan udah
kita dapat 300 mau beli minuman ya, berarti nyari duitnya kagak benar. Ya, tapi kalau kita niat nyari duit buat keluarga kita, buat nafkahin keluarga, buat nyumbang anak yatim, buat bangun musola, buat madrasah dan lain-lain, itu kita akan dapatkan pahala yang besar. Karena tujuan kita mencari nafkah, Pak, nah, itu ada namanya Pak maqasidus syariah. Tujuan kita menjalankan syariat. Ada hifdzuddin, menjaga agama kita. Ada hifdzun nafs, menjaga diri kita. Ada hifdzul mal, menjaga duit harta kita, Pak. Semua ini, Pak, tujuannya untuk apa? Menjaga agama kita. Kita nyari duit, tujuannya buat kita makan. Kalau kita makan, kita sehat, ya. Kalau kita sehat, kita bisa ibadah. Tuh. Kita nyari duit, kita ngumpulin duit, ya. Nyari duit tujuannya buat apa? Ya, buat renov musola, ya, buat bayar air musola. Itu salah satu apa? Hifdzuddin, menjaga agama kita. Karena kalau ya musola umpamanya ya, kagak ada yang bayarin air, kagak ada yang bayarin listrik, ya bisa mati itu musola, Pak. Berarti kita tidak hifdzuddin, tidak menjaga agama kita. Walaupun hal sepele, Pak, ya, walaupun hal sepele itu tetap kita, Pak, kita berlomba-lomba dalam menjaga hifdzuddin, menjaga agama kita. Jadi asbabul wurud hadis ini, Pak, ya. Itu tadi, Pak, ya. Ada pemuda yang pengen hijrah, ya, tetapi niatnya bukan karena Allah, tetapi karena dunia, ya, tetapi karena perempuan. Hadis yang kedua, Wa'an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dari ummil mu'minin, dari ibunya orang-orang mukmin. Berarti ini mak kita, Pak. Ummi Abdillah Aisyah, ibunya Abdillah, yaitu Aisyah. Jadi ini hadis ini dari Aisyah. Siapa Aisyah itu, Pak? Istrinya Nabi. Orang Arab itu, Pak, pantang menyebut nama orang langsung, Pak. Ya. Misalkan namanya Abdullah, itu panggilannya nggak langsung Abdullah, ya, tetapi apa? Ya, misalkan namanya Musa, Pak, ya, nama bapaknya Musa, terus nama anaknya Abdullah, itu nggak langsung manggil Musa, tetapi apa? Abdullah. Bapaknya apa? Abdullah. Sama lah kayak rumah sekarang, ya, nyebut tangganya bukan nama langsung nama, tapi mama, siapa nama anaknya, ya, nama gitu. Sama orang Arab begitu, Pak. Wa an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Kalau perempuan qalat, kalau laki-laki apa? Qalat. Ya. Kalau perempuan qalat pakai tak belakang. Ya. Kalau laki-laki qalat. Kalau laki dua, ya, laki ada dua, qalat, lamnya panjangan. Kalau laki-lakinya banyak atau tidak, jadi apa? Qalu. Nah, jama' qala qalu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada yang tinggal, Pak, ya, termasuk ada hadis, Pak, ya, orang, Pak, ya, ada yang bakalan disisa duluan. Yang pertama, ini gara-gara dia kagak benar, Pak. Dia pengen hafal Al-Quran, tujuannya bukan dapatkan syafaat, tapi pengen dipanggil hafiz, pengen dipanggil seorang qori. Nah, itu bakalan disisa duluan. Ada juga orang yang berilmu, ya, pengen dipanggil alim, orang alim. Jadi orang berilmu, Pak, cuma pengen apa?
yang dipanggil alim gitu, yang terkenal itu bakalan disisa paling pertama. Yang ketiga, orang kaya yang pengen dianggap seorang dermawan. Tuh. Karena apa? Karena salahnya apa? Ya, maka kata Nabi, itu bakalan disiksa duluan. Ya, ada 3 tersebut baik. Ya, walaupun kerjaannya baik, Pak, ya. Walaupun amalnya amal yang baik, cuma karena salahnya itu bakalan disiksa duluan. Ya, padahal kan ya ngapal Al-Quran baik, Pak, ya. Ngapal Al-Quran baik, terus ngajar baik, sedekah baik. Cuma kalau niatnya salah, tujuannya salah, nah itu bakalan disiksa paling dulu. Ini kita memang terutama di adat kita ya, itu kita semua ngerjain sesuatu Pak, itu bukan karena Allah, tetapi apa? Karena manusia semua kita. Iya. Dan mau orang sakit kagak enak kalau terlalu Iya. kondangan, orang hajatan Enak. kagak enak apa kalau orang kalau mau kondangan ya. Salah nafsir salah. Ya itu niat kita bukan karena Allah Ta'ala semua ya, tetapi apa? Karena manusia. Di ngapain aja kayak ibadah kayak kalau kita baca Quran ya, baca Quran, ngaji ya, sholawatan, kadang pakai baju kayak gamis kayak itu bukan karena Allah tetapi apa? Karena manusia. Ya berarti kita belum ikhlas Pak, belum lillahi ta'ala. Makanya bedanya riya sama syirik ya Pak ya. Kita ngaji Pak ya, kita sholat ya, kita sholat musola ya. Gue duduknya di belakang aja biar kagak kelihatan orang. Itu riya apa? Gue pada orang biar lihat orang, itu syirik malah. Tuh. Oh ini kan ya? Kembali. Ya. Gue pengen amal 10 juta biar kedengaran orang, itu syirik. Gue amalnya gue sing aja, ilahi ta'ala hamba Allah. Itu dia apa? Tuh. Yang mana yang benar? Yang benar lillahi ta'ala. Mau nyumbangnya 10 juta kayak, mau 10.000 kayak, mau disebutin namanya kayak, mau hamba Allah kayak, mau sholatnya di depan kayak, mau sholatnya di belakang kayak, semua lillahi ta'ala. Tarkul amal di ajlinas ya, riya. Wal amal di ajlinas syirik. Ya. Kita beramal ya bukan untuk manusia itu riya. Tetapi kita beramal karena untuk manusia itu syirik. Yang benar lillahi ta'ala. Itu yang susah Pak ya. Sama saya juga masih belajar Pak. Ya kadang-kadang kita masih pengen lihat orang gitu Pak. Ngapain kayak pengen lihat orang gitu. Ini Tapi ya, konteksnya kalau di zaman sekarang kayak kagak bisa begitu, sistem begitu. Iya. Iya, melalui tanpa niat kalau kagak disebutin begini-begini. Iya. Ya kayaknya kagak bisa di kampung begitu. Betul. Iya. Jadi konteksnya gimana jawabannya? Ikhlas aja udah. Ikhlas aja mau disebutin namanya kayak ya udah lillahi ta'ala. Iya. Karena memang Pak ya ada 2 Pak. Kalau Abu Bakar Pak, ya itu beramal itu sembunyi-sembunyi. Tetapi kalau Umar bin Khattab itu kalau beramal harus disebutin tantangan agar orang yang lain apa ngikut. Iya. Sedangkan Abu Bakar sembunyi-sembunyi ya agar ya intinya apa? Intinya semua lillahi ta'ala. Yang mau kita sebutkan kayak mau kagak kayak. Kalau hati kita ikhlas dapat pahala. Walaupun disebutin, makanya masih takwa itu paling pertama Pak. Kalau amal itu pasti dari keluarga Bapak Kiai Haji Nur Ali, Jun Haji Anwar, 100 itu sebutin pasti. Agar untuk mengajak orang yang juga kebaikan. Iya. Jadi semua ada dalilnya, semua ada sanadnya. Jadi intinya apa? Intinya lillahi ta'ala. Jadi tarkul amal di ajlinas riya, wal amal di ajlinas syirik. Berapa ya? Ada 1 lagi panjang.
Wa an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshul Ka'bah fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsabu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsabu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsabu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jayshul Ka'bah. Ada sekelompok tentara pengen ngancurin Ka'bah. Fa idza kanu bi bayda'a, apabila tentara tersebut ya pasukan tersebut ingin mendekati Ka'bah, Pak, berkumpul nih. Udah kumpul pasukan tersebut ya berdekat ke Ka'bah. Yukhsabu bi awwalihim wa akhirihim. Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkan, akan menghancurkan orang tersebut dari awalihim wa akhirihim. Ya. Dari ujung bumi sampai ujung bumi, Pak, akan dihancurkan. Qalat, kata Sayyidah Aisyah, "Qultu ya Rasulullah, kaifa yusabu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum?" Ya Rasulullah, kata Aisyah, kok bisa ya semua orang dihancurkan? Padahal yang ingin menghancurkan Ka'bah cuma segelintir tentara. Ya, kok Allah ingin menghancurkan semua orang? Wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Karena nggak semua orang pengen ngancurin Ka'bah ya. Ada orang yang lagi pengen belanja di pasar, ada orang yang lagi pengen ngaji. Nah, wa man laysa minhum, dan mereka bukan termasuk golongan apa? Golongan orang yang ingin menghancurkan Ka'bah tadi. Ya, kata Nabi, yukhsabu bi awwalihim wa akhirihim. Semua manusia akan dihancurkan. Tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Kemudian akan dibangkitkan ya, tergantung niat orang tersebut. Nah, ini akhir nanti maksudnya. Ini kisah ketika apa? Kiamat. Ini kisah juga tentang kiamat nanti, semua orang bakalan apa? Dihancurkan ya. Semua orang akan dihabisin ya. Dan semua orang nanti akan dibangkitkan. Ketika dibangkitkan, Pak, ya nanti kita akan dibangkitkan dengan niat kita. Ketika Ka'bah mau dihancurkan, kira-kira niat kita pengen ngancurin Ka'bah enggak? Ya. Contohnya ini, Pak, ya. Ketika ada tsunami di Aceh, Pak. Ya, tsunami di Aceh, Pak. Itu yang kena, yang mati, Pak, ya. Orang yang maksiat semua atau ada kiai juga? Banyak semua. Sama seperti ini. Yang maksiat kena, ya, yang kiai kena, yang mau ngaji kena, yang lagi dagang kena, semua kena. Bi awwalihim wa akhirihim, semua kena. Ya. Makanya kata Nabi, tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Kemudian mereka dibangkitkan dengan niat mereka. Jadi enggak sekonyong-konyong, Pak, orang yang terus tsunami itu laknat. Enggak. Tetap diperhitungkan sama Allah. Yang maksiat tetap dihukum. Orang yang beramal soleh ya tetap mendapatkan pahala. Ya. Jadi kadang ada orang, Pak, ya, Aceh pernah tsunami gara-gara di sana ada apa? Ada ganja lah, karena di sana banyak maksiat, enggak begitu. Ya, itu takdir. Tapi apa? Ya, tetap yang maksiat kena, yang orang Islam kena, yang non Muslim kena. Tapi nanti ketika dihisab, tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Tergantung apa niat kita. Ya, walaupun kelihatannya gitu loh orang itu laknat, enggak semua kena laknat. Tapi ada orang-orang yang niatnya itu apa? Bagus. Niatnya itu ada yang pengen ngaji, ada yang nanya, kalau tsunami kan dimakan ikan paus tuh. Nah, Biasa-biasa ada semua, tapi roh tetap digabungin. Roh
rohnya Ya. dikumpulin kan. Oh iya. Jenazah itu kan ada yang makan hiu, ada yang Ya. hilang, ada yang makan ikan. Ya. Nah itu Ya itu masalah al-barzakh Pak, kita Iya. Pak. Yang pernah dijelaskan waktu itu ya, al-barzakh itu seperti kaca. Ya, dia bisa lihat kita agak bisa lihat mereka Pak. Jasadnya ada di kuburan, ya, tetapi roh orang yang sudah meninggal Pak, yaitu bisa Pak di satu alam yang bisa melihat kita seperti kaca Pak. Itu kelihatannya kosong Pak, kaca Pak ya di depan kita. Padahal ada orang yang melihat kita, entah keluarga kita. Ya makanya ketika kita melakukan kemaksiatan Pak ya, itu jangan sangka bapak kita nggak tahu Pak. Jangan sangka mak kita yang meninggal nggak tahu, itu tahu bisa melihat kita mereka. CCTV. SCP al-barzakh, sebutnya itu. Nah, itu kaca, itu bisa melihat kita. Ya, makanya kalau kita melakukan kemaksiatan, orang tua kita pasti sedih. Ya bahkan nanti dibully sama teman-temannya tuh, ngeliatin anakmu mau berantem. Yo, ngeliatin anakmu loh, lagi mabuk, ngeliatin anakmu lagi nyopet. Itu bisa sama teman-temannya pada dibully Pak, anak kita, orang tua kita. Ya bisa melihat kita semua. Kita harus apa ya? Karena waktu dari saya. Ya. Mudah-mudahan pembahasan kita pada malam hari ini bermanfaat ya tentang niat. Ya. Maka dari itu kita luruskan niat kita Pak. Kita luruskan niat kita, ngaji kita luruskan lagi niatnya buat apaan. Ibadah kita luruskan kembali. Ya niatnya buat apaan. Kita ngajar, kita ngojek ya, kita nyari duit ngapain aja Pak ya. Kita niat, kita lurusin lagi niat kita buat apa? Buat apa? Buat Allah. Hakikatnya untuk Allah Pak. Ya memang untuk keluarga kita, tetapi kita lihatkan hakikatnya untuk Allah lillahi ta'ala. Ya Pak ya. Ya mudah-mudahan kita bisa meluruskan niat kita kembali. Termasuk saya Pak. Ya saya ngajar apa itu. Itu berarti orang Pak buat niat ilahi apa? Ta'ala. Ya kadang ada juga yang namanya setan Pak ya. Ya biar orang, biar kata inilah, biar kata itulah. Itu manusiawi. Ya tapi tetap kita belajar. Ya tasawuf kita tasawuf. Ya ada yang kotor 8, ada yang bersih 8. Tasawuf Pak. Satu-satu kita bersihin. Yang kotor 1 nih, kita bersihin nama yang bersih. Yang misalkan ini hasud, kita bersihin nama hati yang ikhlas. Hapus lama-lama hapus ya. Hapus satu hingga hati kita bersih. Teorinya seperti itu. Ya. Mudah-mudahan pengajian kita pada malam hari ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang halal yang banyak yang barokah, sehingga kita bisa menjalankan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang tulus, sehingga kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-hadini al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil Fatihah bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man yaqdi yawfir yarham da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.